Yusril, pemerintah harus kerja keras untuk perbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah Presiden Joko Widodo tak punya pilihan kecuali bekerja keras memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK, Kamis 25 November 2021. Hal ini dinyatakan oleh mantan Menkumham dan Mensesnek Yusril Iza Mahendra menanggapi putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional yang secara bersyarat. Jika dalam 2 tahun undang-undang tersebut tidak diperbaiki, maka undang-undang itu otomatis menjadi inkonstitusional secara permanen. MK juga menyatakan jika dalam 2 tahun tidak diperbaiki, maka semua undang-undang yang telah dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu otomatis berkaku kembali. Ini jelas dapat menimbulkan kekacauan hukum, kata Yusril. MK juga menyatakan jika dalam 2 tahun tidak diperbaiki, maka semua undang-undang yang telah dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu otomatis berlaku kembali. Ini jelas dapat menimbulkan kekacauan hukum, kata Yusril. Dalam putusan tersebut, MK juga melarang pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang Cipta Kerja selain yang sudah ada. MK juga melarang pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru yang berdampak luas yang didasarkan atas Undang-Undang Cipta Kerja selama undang-undang itu belum diperbaiki. Yusril menilai putusan MK itu mempunyai dampak yang luas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang mana kini tinggal lebih kurang 3 tahun lagi sampai tahun 2024. Kebijakan-kebijakan super cepat yang ingin dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo sebagian besar justru didasarkan kepada Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tanpa perbaikan segera, kebijakan-kebijakan baru yang akan diambil Presiden otomatis terhenti. Ini berpotensi melumpuhkan pemerintah yang justru ingin bertindak cepat memulihkan ekonomi yang terganggu akibat pandemi. Pemerintah, menurut Yusril, dapat menempuh 2 cara mengatasi hal tersebut. Pertama, memperkuat Kementerian Hukum dan HAM sebagai law center dan menjadi leader dalam merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, pemerintah dapat segera membentuk Kementerian Legislasi Nasional yang bertugas menata, mensinkronisasi, serta merapikan semua peraturan perundang-undangan dari pusat sampai ke daerah. Keberadaan kementerian baru itu sebenarnya sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR pada akhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini, kesepakatan itu belum dilaksanakan karena mungkin terbentur dengan perbatasan jumlah kementerian yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Namun hingga kini, kesepakatan itu belum dilaksanakan karena mungkin terbentur dengan pembatasan jumlah kementerian yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Sesuai kesepakatan, sebelum kementerian tersebut terbentuk, maka tugas dan fungsinya dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yusril menilai, sejak awal Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk dengan cara meniru Omnibus Law di Amerika dan Kanada itu bermasalah. Kita mempunyai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap pembentukan peraturan maupun perubahannya secara prosedur harus tunduk pada undang-undang itu. MK yang berwenang menguji material dan formil terhadap undang-undang, menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai batu ujinya jika melakukan uji material. Sementara jika melakukan uji formil, MK menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu. Sebab itu, ketika Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk dengan meniru gaya Omnibus Law diuji formil dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang tersebut bisa dirontokkan oleh MK. MK akan memutus bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menabrak prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Yusril, dia tidak heran dan tidak kaget jika MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Masih bagus MK hanya menyatakan inkonstitusional bersyarat. Kalau murni inkonstitusional, maka pemerintah Presiden Jokowi benar-benar berada dalam posisi yang sulit.
Karena itu, Yusril menyarankan agar Presiden Joko Widodo bertindak cepat melakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tanpa harus menunggu 2 tahun.